Nah sosok ini sebenarnya ngeluarin bau sama kayak kemenyannya guys, karena dia dikasih makan pakai kemenyan putih. Dia juga katanya merupakan penjaga tanah yang artiannya peliharaan orang sekitar. Ya, yang berfungsi untuk ngebantengin sesuatu tempat dari santet, pelet, teluh atau guna-guna gitulah guys pokoknya. Ngeri coy. Selamat datang di Nyerem Serem yang bisa bikin lu merem, zerem. Bersama gue Gineros atau biasa dipanggil Geros yang hobinya bacain cerita horor dari kalian. Nyerem Serem kali ini gue pengen bacain cerita dari seseorang yang gak sempet teleponan langsung sama gue, jadi gak bisa masuk ke segmen nyore. Tapi ini cerita beneran serem banget dan kayak banyak hal yang gak masuk di akal guys. Jadi gue mutusin buat bacain langsung deh, jadi masuk ke Nyerem Serem aja. Ini kejadiannya pada tahun 2014, tapi sampai sekarang kondisi masnya nih yang ngalamin kejadian ini gak kunjung membaik guys. Kita sebut aja masnya ini namanya Nur ya. Dia ketempelan sosok yang pingin ngambil alih badannya guys. Gara-gara nih ya, Mas Nur gak sengaja nendang sesajen goib. Bayang gak lo? Nabrak sesajen gak kasat mata. Oh iya, tapi sebelum gue lanjut ke ceritanya, gue mau mastiin dulu nih, kalian udah subscribe belum ke channel gue? Kalau belum, subscribe dulu, gue tungguin. Udah? Oke, mari kita lanjut ke ceritanya. Jadi, cerita ini gue dapet dari Mas Nurnya sendiri ya di bulan Februari kemarin tuh. Cerita ini sempat gue ceritain di TikTok dan lumayan rame ya guys. Mas Nur nih aslinya dari Cinere, Depok. Nah, dia sering nih ngumpul sama 3 temennya bernama Ucup, Iwan, dan Hakim buat main badminton sehabis pulang kerja guys. Mereka biasanya seminggu bisa 3 kali tuh olahraga bareng kayak begini. Ya hitung-hitung ngelepas capek sama ngumpul habis kerja kan. Nah pada hari itu Mas Nuri langsung cabut tuh ke tempat badmintonnya guys. Biasanya dia nyempetin dulu nih untuk rebahan sebentar, mandi lah, ngopi dulu di rumah gitu santai sebelum berangkat. Dia di sini cuma ganti baju abis itu langsung tuh berangkat ke tempat badmintonnya yang ada di daerah Ciputat. Deket loh ini sama rumah gue. Tapi kalau dari rumah Nur itu ada ngambil waktu sekitar setengah jaman. Nah tibalah mereka berempat di lapangan badminton itu dan langsung main badminton ya. 2 lawan 2 gitu deh. Setelah sejam lebih main nih, biasa dong tiba-tiba bawaannya lapar gitu kan ya, habis berkeringat soalnya. Emang gak afdol gitu ya kalau habis olahraga kita langsung mukbang ya. Tim gagal diet. Nah mereka mutusin buat mampir ke soto langganan salah satu temennya nih yang emang lumayan jauh dari tempat itu sebenarnya guys. Tapi dibela-belain aja sama mereka karena makanannya katanya reviewnya tuh enak banget sotonya. Yaudahlah tuh mereka berangkat ke tempat soto dan sampainya di tempat soto mereka puas-puasin makan tuh sambil bercanda-bercanda ngobrol gitu lah ya, nyantai sampai sekitar jam 10 malam. Selama di tempat ini emang Mas Nur ini udah ada perasaan yang gak enak gitu loh guys, karena dari tadi dia tuh nyium kayak bau bunga-bungaan gitu. Tapi di sini nggak dia hiraukan guys. Dia berusaha kayak nggak kok itu apa sih, nggak apa-apa itu mah gitu guys. Nah setelah tokonya ini pengen tutup, mereka mutusin untuk pulang ya kan. Masa iya masih tetap ada di toko itu, orang udah mau tutup ya. Nah pas mau nyampe ke motornya nih, ke parkiran, Mas Nurnya tiba-tiba kayak kesandung sesuatu dan nyaris nyiplok aspal guys. Bayangin kesandung kayak bener-bener kesandung gitu, hampir aja jatuh gitu. Kayak ada sesuatu benda besar yang kayak kesandung batu gitu lah. Pokoknya kesandung benda besar lah gitu, kebayangkan lu ya pokoknya. Nah teman-temannya ini pada ngetawain Mas Nur dong, karena nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada benda sesuatu yang dia sandung, tiba-tiba aja dia nyeblos gitu. Padahal di jalan itu aspalnya tuh juga mulus banget guys, nggak ada kayak geronjal-geronjalan gitulah atau batu-batu gitu. Aneh banget kan? Tapi ya di sini dia nggak mikir panjang dan yang aneh-aneh gitu, nggak guys. Dia akhirnya ngikut ketawain dirinya sendiri tuh, karena ya ceroboh banget sih gue bisa sampai kesandung gitu ya. Apa tadi gue juga kesandung kaki gue sendiri gitu, nggak tahu ya kan. Dia ikut ketawa aja. Mungkin aja karena emang udah malam, udah mulai ngantuk, jadinya dia oleng gitu guys. Tapi nggak beberapa lama tuh Mas Nur ngerasa nyium bau yang aneh banget. Dia nyium bau menyan dan dupa di sekitar motornya guys. Baunya tuh bener-bener nyengat banget sampai Mas Nur ini nyari di mana sumber baunya sih. Dia celingak-celinguk tuh kayak kanan kiri, mana ini baunya, mana ini menyannya, mana dupanya tuh, orang mana yang bakar dupa jam segini gitu. Tapi dia nggak nemuin apa-apa. Sampai akhirnya dia nanya nih ke temen-temennya, Bro,
bau dupa nih dari tadi. Lo pada nyium gak sih? Nyengat banget woi. Temen-temennya pada bingung dong kayak, Apa sih? Kagak ada bau apa-apa. Emang lu aja kali yang udah ngantuk. nah karena dia kepo banget nih, Mas Nur ini juga sampai nanya ke bapak tukang parkir sekitar guys. Sampai ngomong kayak gini, Nyium bau dupa gak sih pak? Kok dari tadi saya nyium ya, tapi kata teman saya kagak ada dupa tuh. si bapak parkirnya ya responnya sama guys, kayak temen-temennya. Beliau nggak nyium bau apa-apa. Mas Nur ini beneran sampai sempet debat gitu loh guys sama temen-temennya, karena baunya ini nggak kayak cuma numpang lewat doang, emang menyengat banget baunya, kayak pas di hidung gitu. Ditambah ini bau mistis gitu ya kan, bikin merinding lah ye. Kalian tahu sendiri kan lah ya, bau menyan itu kayak nyengat banget, apalagi ketambahan bau dupa. Beneran bau itu bakal bikin lu pusing deh kayaknya. Nah lagi-lagi gak dapet jawaban, ya udah deh Mas Nur tinggalin gitu aja lah, gak usah dibawa pikir, udah yuk pulang. Dia misah nih sama temen-temennya karena emang arah baliknya tuh beda-beda ya kan guys. Nah selama perjalanan pulang, Mas Nur tiba-tiba ngerasa kayak aus banget, kayak gak kekontrol gitu, ausnya gak biasa. Padahal di tempat soto tadi dia juga udah minum loh guys, kayak gak mungkin aus segini ausnya karena tadi dia juga udah seger minum es teh gitu. Dia sampai bener-bener ngebut karena gak tahan pengen minum sekarang juga. Akhirnya dia nyampe lah tuh di rumah, malam sekitar jam 11-an. Dia tanpa ganti baju, tanpa apa, dia langsung ngacir tuh ke dapur buat bikin teh manis panas. Yup, panas, bukan anget lagi guys. Dia rebus air tuh di kompor dan pas airnya udah blebeb-blebeb tuh ya, dia langsung tuang ke gelas. Dan lu tahu, dia bener-bener langsung seruput itu teh panas-panas dari gelas itu guys. Bayangin, air mendidih dia minum langsung. Kayak orang kausan pun gak ada yang kayak begitu deh kayaknya. Udah tuh dia minum air mendidih kan ya. Anehnya dia masih ngerasa aus guys. Kayak air teh mendidih tuh kayak cuma numpang lewat gitu loh di tenggorokannya. Gila gak sih? Dia sampai ngebuat teh mendidih itu 2 gelas lagi guys. Langsung itu dia teguk tuh. Mendidih. Angin mendidih guys. Dan dia masih tetap ausnya gak hilang sama sekali. Gue beneran heran sih pas denger cerita ini, kayak kok bisa lu minum air mendidih tanpa sakit sampai 3 gelas terus masih ngerasa aus? Harusnya bahkan melepuh itu mulut lu sampai tenggorokan, sampai lambung lu tuh melepuh harusnya, ya gak sih? Sampai lu udah kagak kuat lagi dah tuh harusnya minumnya ya kan. Nah saat itu ada sepupunya Mas Nur yang emang ada di rumahnya Mas Nur waktu maghrib tuh, dia mampir nyuruh dia minum pelan-pelan aja gitu kan. Tapi Mas Nur ini gak dengerin sepupunya sama sekali guys. Dia ngerasa lidahnya fine-fine aja guys. Gila, kita kagak ada seteguk minum teh yang kepanasan aja tuh udah langsung kayak begah, apa sih namanya? Ya pokoknya gitulah, sakit lah ya kan lidahnya gitu, kayak aneh rasanya. Nah di sini sepupunya yang ngelihat Mas Nur kayak gini udah kayak ngerasa aneh banget nih anak. Tapi ya udahlah, nggak dia hiraukan gitu. Sepupunya pun pamit nih pulang ke Mas Nur dan Mas Nur langsung balik tuh ke kamarnya. Nah setengah jam kemudian, sekitar jam 12 malam, dia sama sekali nggak bisa tidur. Padahal seharian tuh dia nggak berhenti beraktivitas guys. Di sini dia tuh malah ngerasa gelisah, jantungnya berdebar mulu gitu ya. Terus mau rebahan juga nggak enak gitu. Bener-bener kayak orang lagi banyak pikiran atau kayak orang lagi jatuh cinta. Tapi Mas Nur juga gak mikirin apa-apa ya kan. Aneh banget lah, pokoknya kayak badannya gak enak, gak tenang, padahal otaknya kayak kosong aja gitu. Akhirnya karena gak tahan nih, Mas Nur nih nyamperin ayahnya yang waktu itu emang belum tidur guys. Mas Nur langsung tuh ke ruang TV dan curhat ke bapaknya, ngomong kayak gini. Yah, badanku kayak enak begini nih. Kenapa ya, perasaan aku juga kayak gak tenang gitu, gak bisa tidur dari tadi ya. Nah ayahnya ini awalnya ngira anaknya kena angin malam gitu, alias masuk angin guys. Iya ya udah dong, beliau langsung ambil tuh minyak kayu putih dan langsung mijitin Mas Nur ya. Tapi ya tetap aja guys, dia nggak ngerasa mendingan walaupun badannya udah kayak diguyur minyak kayu putih tuh ya. Di sini dia itu udah disuruh istighfar nih sama ayahnya. Kayaknya ngomong kayak gini. Duh, kamu aneh banget sih, kenapa sih kayak begini? Udah deh, istighfar aja banyakin, kayak gitu. Dia sampai juga diajakin doa dan zikir bareng-bareng gitu loh guys, tengah malam. Tapi makin malam makin gak kekontrol guys. Yang awalnya badannya berasa kayak remuk gitu ya, kagak enak gitu ya, dia tiba-tiba aja ngoceh sendiri sambil ketawa-ketawa. Mulai aneh bin merinding guys. Mas Nur ini tiba-tiba aja kayak ngomong sama dirinya sendiri gitu loh, ngoceh sendiri, abis itu diem, abis itu ketawa kenceng-kenceng. Udah gitu
ngomong lagi, ngoceh lagi, diam lagi, ketawa lagi kenceng-kenceng guys, kayak begitu. Sampai ayahnya Mas Nur ini udah mulai khawatir, kayak apa sih ini anak? Sehat kagak sih ini anak gitu ya kan? Takut lah pokoknya. Ya gimana nggak takut coba ngelihat anaknya tiba-tiba ketawa tengah malam coy. Mana nggak ada angin, nggak ada alasan apa-apa gitu ya. Dia ketawa aja gitu, kagak lagi kayak nonton TV gitu yang lucu-lucu kagak. Nah, karena ngerasa anaknya udah nggak beres nih, ayahnya Mas Nur ini langsung nelpon temen-temennya yang main sama badminton tuh waktu itu ya kan. Nelpon Ucup, Iwan sama Hakim. Nah, mereka akhirnya datang nih ke rumahnya. Pada saat itu udah lewat tengah malam tuh. Untungnya mereka masih bisa datang ke rumahnya, guys. Di sini ayahnya Mas Nur itu ngira anaknya itu habis ngobat, guys, atau mabuk gitu, guys. Yup, karena saking anehnya dikira habis nyimeng. Sebenarnya make sense sih ya, karena orang yang nyimeng itu biasanya kan kayak kobam gitu ya, guys ya, mabuk gitu ya. Mereka kayak udah masuk dunia mereka sendiri dan bersikap aneh, gak jelas gitu, ketawa-ketawa, nangis dan bengong sendiri kayak gitu, guys. Ketiga temennya Mas Nur ini akhirnya sampai tuh ke rumahnya kan. Sekitar jam 2 malam. Di sini mereka sama-sama shock ngelihat Mas Nur ini yang kayak udah natepin dinding sambil ngomong-ngomong sendiri itu ya sama dinding, terus nyengir-nyengir, ketawa-ketawa, cekikikan kayak nggak jelas. Dan dia sama sekali nggak bisa diajak ngobrol, guys. Ayahnya Mas Nur langsung interogasi mereka nih kan, ngomong, Kenapa ini Nur balik-balik kayak orang sakau begini? Kalian tadi habis ngapain emangnya? Kayak gitu. tapi ketiga temannya ini serempak bilang, Gak kemana-mana tadi lo habis badmintonan sampai jam 10, habis itu kita makan soto. udah gitu doang katanya. Gak ada tuh yang namanya minum alkohol atau lagi nyimeng. Orang mau olahraga niatnya pengen sehat ya kan. Nah akhirnya ayahnya ini sadar dan percaya tuh. Karena yang konslet tuh ya, yang aneh tuh ya, cuma anaknya doang. Temen-temennya ini lagi pada waras kok semuanya. Tiga temennya Mas Nur ini akhirnya ngumpul tuh di luar rumahnya kan. Karena gak tega lihat kondisinya Nur yang makin kesana makin kesini gitu lah. Pokoknya yang aneh banget. Ibunya pun panik kan, karena Mas Nur juga udah gak beres banget lah. Apalagi di sini guys, dia udah nunjukin kelakuan yang di luar nalar banget. Pas teman-temannya pada nunggu di depan rumah tuh, keanehan lainnya muncul guys. Mas Nur tiba-tiba aja marah-marah, teriak-teriak ngomong kayak gini. Apa lu Cup? Kenapa lu bilang gue sinting? Gue gak sinting ya. Masa iya Nur tahu kalau emang Ucup habis ngomongin gitu? Padahal posisi si Ucup itu di luar rumah guys, dan dia di kamar. Suaranya Ucup juga gak kedengeran sampai kamar. Kenapa bisa Nur denger kayak gitu? Kayak dia udah dapet superpower bisa denger apa yang diomongin sama orang yang udah di luar gitu. Kayak gak mungkin gitu. Ucup juga ngomongnya gak yang kayak gede-gede teriak-teriak. Enggak, ini kan udah lewat tengah malam guys. Dia bisik-bisik ngomongnya. Ya pokoknya cuma Spider-Man doang kan ya yang bisa begini. Manusia normal mah mana bisa denger orang yang ngomong di ruangan sebelah gitu. Akhirnya nih ayahnya Mas Nur telepon kakaknya yang emang seorang kiai guys. Untungnya pamannya Mas Nur ini ngangkat telepon tuh. Jam 2 pagi tuh langsung diangkat. Kayak udah punya feeling gitu lah ya. Nah pamannya Mas Nur ini minta ditunjukin kondisi Nur secara langsung nih. Dia minta video call. Sehabis beliau ngeliat kondisinya tuh pas udah di video call, beliau langsung tiba-tiba langsung istighfar sekenceng-kencengnya guys. Kayak astagfirullah, waduh ini Nur ketempelan sesuatu loh. Ada perempuan itu di baliknya, digendong tuh sama dia, di punggung dia. Ini kayaknya Nur gara-gara gak sengaja nendang sesajen goib ya punya si perempuan itu. Marah dia ngomong kayak gitu guys. Apaan perempuan, apaan sesajen gitu, apa yang mana gak tahu. Mereka pada bingung ya kan. Nah tapi temen-temennya yang di luar tuh denger hal itu langsung berspekulasi nih. Kayak apa tadi pas waktu di depan tukang soto yang Nur hampir jatuh tuh ya, dia lagi kesandung sesajen gaib kali ya. Masalahnya kita gak ngelihat ada apa-apa gitu, tapi dia beneran kayak udah orang kayak penjatuh. Sampai bener-bener hampir nyium aspal loh. Dan bukti lainnya, bau kemenyan dan dupa yang cuman dicium sama Nur. Yang lainnya gak bisa nyium guys. Bisa jadi ini dari sesajen goib itu kan guys. Nah pamannya Mas Nur ini langsung nyebutin ciri-ciri sosok yang ditempelin di punggungnya Mas Nur tuh. Dia perempuan, kulitnya kuning langsat, mulus lah pokoknya dia. Terus dia pakai kemben coklat dan rambutnya tuh panjang banget sampai menyentuh mata kaki guys katanya. Nah sosok ini sebenarnya ngeluarin bau sama kayak kemenyannya guys, karena dia dikasih makan pakai kemenyan putih. Dia juga katanya merupakan penjaga tanah yang artiannya peliharaan orang sekitar. Ya yang berfungsi untuk ngebantengin sesuatu tempat dari santet, pelet, teluh atau guna-guna gitulah guys pokoknya. Ngeri coy. Nah sosok ini marah karena makanannya itu
ketendang sama Mas Nur. Sampai akhirnya dia nempel tuh ke badan Mas Nur sampai rumah. Nah, pamannya Mas Nur ini langsung nyuruh dong orang rumah itu langsung pada baca doa untuk ngelepas sosok ini, guys. Di sini kakaknya Nur tuh langsung bacain ayat kursi tuh dalam hati. Tapi tiba-tiba aja si Nur ini berontak, guys, marah-marah. Ngomong apa ya dia coba? Apa kamu ngapain baca-baca ayat kursi kayak gitu? Dikira saya kesetanan apa ya? Kagak, saya kagak kesetanan. Ngapain kamu baca-baca kayak gitu? Udah jangan. Kayak gitu, guys. Sambil nunjuk-nunjuk kakaknya gitu dia ngomong kayak gitu. Gila, lagi-lagi super powernya bekerja, guys. Masa Mas Nur beneran bisa ngedenger atau perkataan orang yang dikatain di dalam hati gitu ya, alias baca pikiran orang ya kan? Jujur pas gue baca cerita Kak Nur ini kayak, hah? Kok bisa gini? Gue kayak mikir, wah gila juga ketempelan langsung punya ilmu yang macam kayak superhero kayak begini. Tapi gue penasaran nih, kenapa bisa dia punya ilmu kayak gini juga, guys? Apa emang si cewek yang nempel itu juga punya kemampuan ini? Kayak gue nggak tahu ya. Nah, setelah kena marah, kakaknya Mas Nur nih ngerasa badannya mendadak nggak enak, guys. Kayak ngerasa sesek gitu. Langsung tuh dia berhentiin doanya. Kedua orang tuanya Mas Nur juga ngerasa hal yang sama, seolah-olah kayak doa mereka tuh mental gitu loh, guys. Ngelihat ponakannya yang makin tuh, pamannya Mas Nur langsung nyuruh ayahnya Mas Nur ini nyari daun serai dan daun bidara. Daun bidara yang kayak beginilah pokoknya. Kedua daun ini tuh disuruh ditaruh di pusernya Mas Nur sambil ditekan-tekan gitu, guys. Untungnya nih dapet daunnya. Dan akhirnya dilakuin dah tuh, daun itu ditekan-tekan di pusernya Mas Nur. Nah, ini dilakuin sampai mendekat azan subuh, guys. Dan di sini Mas Nur udah mulai tenang nih, guys. Udah nggak ngereok lagi meskipun masih kayak ketawa ketiwi kecil-kecil gitu kayak ya, kayak gitu-gitu. Nah, 3 temennya ini akhirnya pamit pulang, guys, karena harus balik kerja nih nanti paginya. Meskipun mereka masih khawatir nih sama bestinya, tapi mereka terpaksa untuk kerja, guys. Nah, di sini Mas Nur itu sampai ketawa ketiwi nggak jelas sampai besoknya lagi, guys. Untungnya kondisinya Mas Nur ini makin membaik gitu, guys. Nggak yang kayak ketawanya menggila kayak malam itu. Dia juga udah mulai bisa diajak ngobrol tuh. Nah, pas ditanyain apa yang dia rasain semalam, Mas Nur ini gak inget apa-apa, guys. Otaknya tuh kayak kosong aja gitu. Dia malah ikutan kaget gitu waktu bilangin dia ngereok semalam tuh kayak, hah? Apaan? Enggak gue gak ngerasa kayak gitu, dia malah kayak gitu. Tapi yang dia rasain badannya tuh, kepala sama badannya itu masih berat banget, guys. Ya mohon maaf, gimana kagak berat, emang itu masih ada nempel di situ ya kan. Nah, karena ini akhirnya ayahnya Mas Nur ini berinisiatif untuk nganter anaknya nih ke suatu daerah di Tegal, Jawa Tengah, untuk mencari pengobatan alternatif ya, yang bisa ngesembuhin Mas Nur nih. Sesampainya di Tegal, kata si orang pintar ini, ternyata bener dong, ada sosok yang nempel di punggungnya Mas Nur. Sosoknya sama persis kayak yang disebutin sama pamannya. Perempuan pakai baju jadul gitu dan rambutnya panjang kayak sapu ijuk lah pokoknya. Tapi ada alasan lain kenapa si mbak ini nempelin Mas Nur, guys. Katanya dia juga naksir sama Mas Nur. Jadi kayak nggak apa-apa deh lu numpain sesajen gue soalnya lu ganteng, tapi gue ngikut deh sama lu, kayak gitu. Nah, kata orang pinternya si mbak ini juga bentar lagi hilang sendiri, guys. Makanya Mas Nur cuma dikasih air putih yang udah dibacain doa, habis itu dia boleh pulang. Tapi sesampainya di rumah Mas Nur ini gak sembuh, guys. Dia malah sering kambuh-kambuhan gitu loh. Tiap pagi dia baik-baik aja tuh, tapi kalau udah matahari udah mulai tenggelam tuh, udah habis maghrib dia langsung ngereok lagi. Puncaknya kalau udah jam 10 malam pokoknya. Mas Nur ini kayak udah mulai cengar-cengir sendiri gitu, kayak gak kekontrol lah, pokoknya badannya juga lemes gitu katanya. Mas Nur juga udah mulai ngerasa jadi sensitif gitu loh, guys. Sensitif kayak anak indigo gitu ya. Dia sering kayak ngelihat sekelebat bayangan lewatin dia. Terus juga tiap dia mau tidur dia ngerasa kayak ada yang merhatiin dia dari luar jendela. Pokoknya begitu terus tuh sampai 2 bulan berturut-turut tiap hari. Bayangin. Gue sih beneran dah kagak kuat tuh. Gimana coba rasanya jadi Mas Nur ya, tiap mau tidur ngerasa kayak diawasin mulu. Terus apalagi yang ngawasin itu gaib gitu ya, bukan kayak suster cantik, bukan. Gaib masalahnya. Nah, karena ini Mas Nur ini udah gak pernah lagi keluar rumah setelah maghrib, guys. Dulu dia biasanya masih boleh tuh ngopi di atas jam 10, tapi sekarang mah boro-boro. Dia pasti ngerasa ada yang ngikutin dia tuh kalau misalnya dia keluar di atas jam 7 malam. Mas Nur juga udah gak berani tidur sendiri, guys, ya, karena dia suka merasa kayak ada yang merhatiin dari luar jendela tuh. Akhirnya mama, kakak sama bapaknya tuh ganti-gantian tuh setiap harinya.
Kondisi Mas Nur juga memburuk guys karena ini. Dia paling gak bisa tuh kena angin sedikit, entah AC, kipas angin, atau angin langsung di luar rumah tuh ya. Gak bisa tuh dia. Karena kalau udah kena angin tuh dia pasti langsung sakit-sakitan guys. Jadi rentan gitu badannya. Karena rentan ini dia juga jadi kurus banget. Karena sakit-sakitan terus ya kan. Hal ini berlangsung sampai 4 tahun loh guys. Bayangin 4 tahun. Lu harus nahan sakit dan nahan ketakutan terus-terusan setiap harinya. Serius deh, kasihan banget, sumpah. Hidupnya jadi gak tenang, badannya habis gitu ya guys, gara-gara sering kambuh. Untungnya nih ya, di tahun 2018, Mas Nur bilang kalau kondisinya udah mulai membaik. Dia udah mulai jarang sakit-sakitan dan dia udah naikin berat badannya tuh. Meskipun sampai sekarang, kata Mas Nur, masih sering kena ganggu dari sosok perempuan ini. Tapi Mas Nur udah mulai kebal guys, kayak udah masa bodoh lagi. Udahlah. Capek gue ngeladenin lu gitu guys. Alhamdulillah banget ya Mas Nur udah membaik sekarang. Gue cuma bisa ngedoain Mas Nur dari jauh. Semoga selalu dikasih kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah ya guys. Amin. Gila banget cerita ini guys. Bener-bener real ya. Dan gue jadi kasihan gitu loh, cuma gara-gara gak sengaja nabrak sesajen doang langsung kena apes gitu ya. Udah gitu 4 tahun lagi. Yang gue heran ini kenapa sesajen gaib ditaruh di tengah jalan gitu ya. Kayak resiko untuk kesenggol orang kan jadi gede gitu ya kan. Bener dah, gue jadi kebawa emosi guys bacain cerita ini. Tapi ya udahlah guys ya, gitu aja ceritanya. Kalau gue komentar-komentar lagi nanti takut nih gue. Gimana guys cerita Mas Nur ini? Kalian merinding gak? Kalau gue sih merinding ya sumpah. Dan gak kebayang gitu loh guys. Ya udah, kalau kalian suka video ini jangan lupa like dan tinggalin jejak ya di komen. Dan juga jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya biar gue makin semangat bikin video untuk kalian. Yup, gue udah mulai rutin guys bikin video lagi. Seneng gak kalian? Seneng dong. Dan jangan lupa nih, kalau menurut kalian cerita ini serem, langsung aja share ke teman-teman kalian yang bakal merinding juga guys denger cerita ini ya. Ya udah, sampai sini dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Subscribe dan nyalain notifikasi buat dapetin konten horor lainnya. Juga like and share video ini ke teman kalian yang bukan penakut. Cek TikTok dan IG gue di sini ya. Gak merinding, gak seru.